Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda amaliyah yang kamu kerjakan untuk menarik mantan kembali kepadamu bekerja. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa komunikasi lagi dengan mantan, tidak bisa lagi ketemu dengan mantan, maka yang umumnya kita pilih adalah berdoa, mencari amaliyah yang bisa kita kerjakan ya, agar hati mantan bisa tergerak untuk kembali kepada kita. Karena kalau ketemu itu kan fisik ya, sementara fisik itu dia akan mengikuti hati. Kalau hatinya sudah tersentuh, sudah tergerak, maka fisiknya akan mengikuti saja kemanapun hati itu menginginkannya. Nah, ada 3 tanda ya yang kita rasakan ketika amaliyah yang kita kerjakan itu bekerja dengan baik ya, walaupun mantan masih belum memberikan respon. Jadi respon dari mantan itu kan waktu saja. Ketika amaliyah itu sudah bekerja, maka menunggu waktu saja untuk dia menunjukkan respon hasil dari amaliyah yang kita kerjakan itu ya. Nah, jadi tanda yang kita rasakan ya. Jadi yang pertama, yang paling penting nih, keinginan itu untuk mencari amaliyah itu memang lahir dari hati kita, dan kita bertanya kepada Allah ya, mana amaliyah yang paling baik untuk kita kerjakan, yang paling tepat untuk diri kita, dan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kita istikharah ya, kita kerjakan sholat sunat istikharah dulu, dan terus meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, dari begitu banyak amaliyah yang bisa kita dapatkan, baik menemui guru secara langsung, kita baca di berbagai website, kita baca melalui buku, kita lihat melalui channel-channel YouTube, mana yang paling baik untukku ya Allah. Kita memohon petunjuk kepada Allah, dan Allah memberikan petunjuk kepada kita dengan mempertemukan kita dengan amaliyah itu. Ya, jadi amaliyah itu bisa dari mana saja. Kita lagi misal melihat YouTube ya, tiba-tiba muncul channel kita ini ya, pada video tentang sebuah amaliyah misal ya. Nah, itu bisa jadi petunjuk dari Allah, ini yang paling tepat untuk kita kerjakan misal. Atau kita sedang menghadiri pengajian, tiba-tiba ustadz yang ada di pengajian, yang memberikan pengajian, memberikan ijazah doa untuk jamaahnya. Nah, itu bisa jadi itu adalah petunjuk dari Allah, itu amaliyah yang paling tepat untuk kita kerjakan. Ya. Nah, jadi kita memohon petunjuk kepada Allah, dan Allah memberikan petunjuk kepada kita mana amaliyah yang paling tepat untuk kita kerjakan. Kemudian yang kedua ya, yang kita rasakan adalah kita yakin bahwa amaliyah yang kita kerjakan ini terkabul, mustajab, bekerja dengan baik. Kita yakin, seyakin-yakinnya ya, sehingga kita mengerjakannya dengan penuh keyakinan ya. Kan ada orang tuh yang mengerjakan ragu, aduh kok sepertinya
ini bisa berhasil atau tidak ya, atau baru jalan seminggu 2 minggu kok belum ada respon dari mantan, mulai ragu-ragu. Nah ini enggak. Jadi biarpun waktu berlalu, ya, keyakinannya akan terus bertambah di dalam hatinya, ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang paling penting nih. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang ketiga, di dalam mengerjakan amaliyah itu, kita jadi tambah bersemangat dari waktu ke waktu. Ada orang yang semangatnya naik terus, ada orang yang semangatnya stabil begitu kan, tetapi ada juga orang yang dari waktu ke waktu semangatnya menurun. Ini enggak, semangatnya naik terus. Ya. Nah, jadi kalau semangat kita naik terus, itu menunggu waktu saja. Mantan akan segera memberikan respon dari amaliyah yang kita kerjakan itu. Ya, jadi pada akhirnya kan setelah kita merasakan tanda-tanda keberhasilan itu, nah mantan akan mulai menunjukkan tanda-tanda nyatanya. Ya, bahwa amaliyah itu bekerja dengan dia memberikan respon ya. Apakah mulai menghubungi kita lagi, pengen ketemu kita, atau kita dipertemukan dengan dia dan seterusnya. Ya, bisa saja kan kita dipertemukan tanpa kita rencanakan sebelumnya, lagi ke mall, tahu-tahu papasan ketemu dengan mantan dan seterusnya. Nah, jadi yang paling penting sekarang ya, amaliyah itu kita kerjakan terus ya. Bagi yang sudah mengerjakan dan sudah memilih ya, kerjakan terus ya, dengan semangat, karena keberhasilan juga dari amaliyah itu adalah ketika kita mengerjakannya dengan terus-menerus ya. Maka sering saya bilang nih ya, yang sudah terlanjur memilih, pilih amaliyah yang kira-kira kita mengerjakannya itu enak lah, tidak terlalu lama ya. Karena ada amaliyah yang bisa memakan waktu 2-3 jam sekali duduk untuk mengerjakan. Nah, kita pilih yang mungkin lebih singkat ya, 10-15 menit setiap malam begitu kan, sehingga kita tidak terlalu capek. Kalau terlalu lama itu juga fokus konsentrasinya bisa kemana-mana kan. Nah, jadi pilih yang tepat untuk kita, karena itu mohon petunjuk kepada Allah ya. Kemudian kita memilih itu kan dari beberapa, nah kita pilih yang kira-kira ke depannya kita bisa terus mengerjakannya, karena menyentuh hati itu butuh waktu ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin terus-menerus walaupun itu sedikit ya. Nah, jadi ketika Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita mana amalan yang paling tepat untuk kita kerjakan, kerjakan terus-menerus. Karena ketika kita mengerjakannya dengan rutin terus-menerus, maka itu adalah tanda bahwa amaliyah yang kita kerjakan itu adalah amaliyah yang Allah cintai ya. Jika Allah mencintai, maka amaliyah itu akan menjadi amaliyah yang pasti terkabul, insya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.